Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amman utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu zanna alla yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Sadaqallahul azim. Bila mana buku catatannya datangnya dari kanan, dari depan, maka bersegeralah, surga menantinya. Bila mana buku amalan dan catatannya datangnya dari kiri, belakang, segeralah neraka menunggu dan menantinya. Quran surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai ayat 15. Saudara-saudara para pendengar yang berbahagia, di dunia ini manusia sadar atau tidak sadar tetap dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang selamat, ada yang tidak selamat, atau sampai kepada sasaran dan tujuan yang dituju dari dunia ini, perbekalan amal-amal saleh yang diupayakan sehabis tenaga dan sekuatnya. Sebab di dunia ini ada dua. Ada orang-orang yang berkumpul, bergembira dengan kawan-kawan, teman-temannya, melakukan kebaikan dan hal-hal yang tidak baik dia tidak mau mengikuti dan meniru langkah-langkah. Juga orang-orang kafir di dunia ini ya sama-sama kafir, berkelompok, berteman, ya bersukaria atas kekafiran dan kedurhakannya. Di dunia mereka bersukaria, nanti di akhirat suatu tangis penyesalan yang tidak henti-henti dan tidak ada
kesudahan dari teriakan dan tangis. Jika sekelompok manusia karena dia berbuat baik saling menyuruh kepada yang ma'ruf dengan teman-temannya, nanti pun dia bergembira dengan teman-temannya, karena dia tidak mengikuti hal-hal yang tidak sesuai dengan yang membinasakan hidup dan dirinya sendiri. Untuk itu manusia harus bekerja, berusaha dari dunia ini untuk akhirat, dari dunia ini untuk menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan dengan Allah di hari kiamat, semua orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, mereka sangat percaya dengan kedatangannya hari kiamat, sehingga di dunia ini mereka mempersiapkan bekal-bekal menuju kehidupan yang abadi dan di akhirat. Dunia adalah tempat menetap sementara, akhirat adalah tempat tinggal abadi buat selama-lamanya. Dan di dunia ini adalah kampung untuk mengumpulkan bekal-bekal menuju ke akhirat bagi mau yang mengumpulkan bekal itu sendiri. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai manusia, usaha keras sehabis tenagamu, sekuat hati jiwamu, sebab kamu pasti akan menyumpai Allah pada suatu waktu nantinya. Di dunia ini banyak penyekat. Ya, ada manusia dikurung oleh hawa nafsunya, oleh dirinya sendiri dan setan, sehingga di dunia ini tidak mungkin manusia akan menguasai dan meliputi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat Allah bisa dikuasai, diliputi nantinya setelah datangnya hari kiamat. Itu harus ada dua yang kita persiapkan. Yang pertama, mempersiapkan diri dan keluarga sekuat-kuatnya untuk hal-hal yang abadi dan sebab permulaan ibadah itu dari diri sendiri dan keluarga dan daerah rumah tangga, sehingga terciptalah orang-orang yang baik di masyarakatnya. Apabila dari rumah tangga itu baik, tak mungkin masyarakat luas jadi baik kalau setiap rumah tangga itu tidak baik. Yang pertama. Yang kedua, ya berusaha sekuat tenaga dan sehabisnya bila mana Al-Quran, panggilan azan, panggilan Al-Quran telah memanggil, semuanya harus ditinggalkan, semuanya harus ditinggalkan. Sedang sibuk di kantor, sibuk di ladang,
sibuk sekarang sedang saat-saat berdemo ya. Kalau sudah masuk waktu, kita tinggalkan, hentikan semua aktivitas. Itu namanya perjuangan yang sejati, yang sesungguhnya menurut Islam itu sendiri. La ilaha illallah Allahu akbar. Ya, selanjutnya ya berjuanglah menertibkan, mengendalikan diri dan hawa nafsu. Apabila datang tarikan dari dunia ini untuk dunia, ya berjuang terus, sehingga nafsu yang ada pada diri manusia bisa ditertibkan dan bisa dikalahkan oleh akal pikiran, sehingga umat Islam hari ini semakin berjaya ya dengan berusaha bekerja adalah untuk ke kampung akhirat itu sendiri, kaum muslimin yang berbahagia. Memang kalau kita lihat dalam ayat 7 tadinya, fa amman utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanan. Fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Mungkin dengan keturunan anak cucu yang berkumpul di dunia dahulunya dikumpulkan lagi kan, atau teman-teman ya yang seperjuangan juga akan dikumpulkan, diselamatkan oleh Allah dari hari akhirat. Kemudian ada pula orang-orang yang buku amalan dan catatannya datangnya ya dari belakang. Dua saja, yang pertama dari kanan, itu dari kiri, belakang, kanan dan muka. Wa amma man utiya kitabahu wara zuhrih. Dan adapun orang yang catatan diberikan di sebelah belakang, fasawfa yad'u subura. Maka dia akan teriak, celakalah aku, ya apa ini, tusukan dari belakang itu diberikan dengan rasa kesal, wajah yang seram oleh mereka. Ya, berarti kecelakaan ada arti kan. Wa yasla sa'ira. Dan dia akan masuk ke dalam api yang berjalan nyala, api neraka, membakar kehidupannya, tautkan roh dan jasadnya dibakar. Alangkah sakit, alangkah pedihnya, kekal abadi selama-lamanya, selama ada kehidupan dalam neraka itu sendiri. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sungguh dia dahulu bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir, yang sama-sama ada iman, yang tidak baik.
sekarang digabung lagi dengan hal-hal yang sama tidak baik tadi. Jadi yang baik pun di dunia ini akan dipertemukan lagi nanti yang baik. Yang jahat nanti orang-orang yang sama-sama jahat, yang sama-sama buruk perbuatan dan pekerjaannya pun akan dipertemukan nanti. Itulah kerugian yang nyata dan kerugian yang besar. Ya, sebab dengan bertambah senangnya manusia dalam surga nantinya, semakin hari semakin bertambah kesenangan, bertambah kelezatan dalam surga, memetik buah-buahan dan makan daging-daging, minuman-minuman, mandi-mandi yang bagus, yang sejuk. Semakin hari semakin meningkat. Tinggal meningkatnya kesenangan pada kaum penduduk yang ada di surga itu dengan kepuasan, ketenangan. Yang terhebat adalah kesenangan berjumpa dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita bayangkan berjumpa dalam artian ya berbentuk, ya punya fisik, kan itu. Karena hal berjumpanya manusia dalam salat di atas dunia sekarang ini. Innahu zanna alla yahur. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada ya. Itu sangka-sangka tidak saja kan yang kamu kan. Perkiraan sangkaan bohong dari iblis dan setan. Sebab dia selalu menghalang-halang manusia untuk berbuat baik dan menghalang-halang manusia untuk bertobat di dunia ini. Sehingga di hari kiamat nantinya akan menjadi teman yang intim, yaitu neraka jahanam yang bernyala selama-lamanya. Bala inna rabbahu kana bihi basir. Tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihat dan memperhatikan. Saudara-saudara, para pendengar video yang berhadir, itu marilah kita bekerja keras dari dunia untuk akhirat. Kita lihat sikap yang terbelah. Ya, marilah kita simpulkan yang pertama, bila mana buku amalan catatannya datangnya dari arah kanan depan, kemudian diberikan dengan baik, ya pun tanda mereka akan bahagia, selamat masuk ke dalam surga, kebahagiaan tiada tara, tak khawatir akan berakhir buat selama-lamanya. Yang kedua, orang-orang yang diberi buku amalan kitabnya yang datangnya dari kiri atau belakang, diberikan dengan cara-cara tidak baik pula, dengan wajah seram oleh mereka nantinya. Ya, bertanda kerugian total lah bagi mereka. Tidak ada arti dan tidak bergunalah penyesalannya itu. Sebab kita sudah berubah alam hidup. Dengan berubah alam, ya penyesalan di dunia berbeda dengan penyesalan di akhirat. Kalau penyesalan di dunia bisa kita susul melalui perbaikan-perbaikan, tobat-tobat, ya. Itu marilah belajarlah kepada pengalaman orang-orang sebelum kita, bagaimana dia
di dunia hidup, bagaimana pula dia berpisah dengan dunia ini. Sebab kematian hidup samanya orang yang baik dengan orang yang tak baik. Itu pula lah kematiannya tidak sama. Itu marilah kita dimasukkan oleh Allah dalam kelompok orang-orang yang baik-baik di dunia dan baik-baik pula di akhirat. Dan terhindarlah daripada hal-hal yang membinasakan diri keluarga. Untuk itu marilah kita camkan dalam hati pengisian hidup yang tinggal entah berapa lama lagi hidup manusia yang ada di dunia ini. Lebih-lebih sekarang ya banyak mati-mati yang mendadak saja. Itu persiapkanlah diri menuju kehidupan yang abadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.